Untuk segera kembali ke kerajaan dinasti Han yang jaraknya kini menjadi semakin jauh, Zhang sebagai komandan perang harus menuntaskan misinya untuk mengantarkan surat resmi kerajaan ke timur jauh daratan Cina. Setelah melewati kota Xiagu Pass dan kota Iblis, kini Zhang dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke timur. Mereka pun tiba di sebuah desa yang bernama Desa Pegasus. Salah satu warga desa yang bernama Hongdu membantu Zhang untuk mencarikannya sebuah tempat tinggal sementara, dan tak hanya itu, mereka pun mendapat bantuan makanan sebagai bekal persediaan menuju ke timur. Sebagai kepala desa di tempat tersebut, Tuan Pang menyambut Zhang dengan sangat baik. Mereka juga memperlakukan Zhang dengan penuh keistimewaan. Di saat mereka ingin melanjutkan perjalanan dengan membawa makanan dan minuman yang cukup, sebuah kejadian tak terduga muncul di mana pihak keamanan desa menangkap Hongdu yang sebelumnya telah membantu Zhang. Karena kebaikannya itulah, Zhentu dan Erlang ingin membantunya sebagai tanda balas budi kepada Hongdu. Pada waktu itu, Hongdu ditangkap karena telah membantu Deli untuk kabur dari desa. Ya, Deli sendiri adalah seorang gadis di desa Pegasus dan ia adalah putri tunggal Tuan Pang. Ayah Hongdu yang bernama Tawai ini kemudian menghukum anaknya sebagai tanggapan atas tindakannya itu. Wajar saja Hongdu melakukan hal tersebut karena ia sebagai pria yang mencintai Dili berkeinginan pernikahan paksa yang akan Tuan Pang lakukan terhadap Dili bersama dengan seorang pria dari desa Burma harus segera dibatalkan. Perlu kalian ketahui bahwa pasukan suku Burma akan menyerbu desa Pegasus dalam waktu dekat, dan untuk menghindari hal itu, suku Burma meminta Dili agar menikah dengan seorang pria dari suku Burma sebagai jaminan perdamaian. Wajar saja Dili ingin pergi dari desanya itu karena ia sendiri tidak menyukai pernikahan secara paksa. Pada keesokan harinya, Zhang kembali menghadap Tuan Pang dan menyarankan agar Tuan Pang membiarkan Dili untuk hidup dengan memilih nasibnya sendiri. Tuan Pang kemudian mengeluarkan pernyataan, jika ia tidak melakukan hal itu, maka suku Burma akan menghancurkan desanya. Pada 10 tahun yang lalu, desa tersebut bergantung kepada seekor kuda pembawa keberuntungan yang dinamakan kuda Pegasus. Namun beberapa tahun terakhir, kuda Pegasus tidak pernah menghampiri desanya tersebut, dan hal itu menandakan desa sekaligus penduduk di sana akan lenyap. Keyakinan tersebut dipercaya oleh semua warga, dan sebagai gantinya Zhang menawarkan diri untuk mencari kuda Pegasus yang mereka yakini sebagai juru penyelamat. Tuan Pang kemudian mengatakan bahwa kuda Pegasus berada di atas gunung es yang cukup jauh, dan jika mereka menemukan kuda tersebut dapat dipastikan desa Pegasus akan selamat dari berbagai hal buruk. Zhang dan yang lainnya setuju untuk menemukan kuda itu, dan dengan bantuan dari Hongdu dan juga Dili, mereka pun bersiap untuk mendaki gunung es demi menemukan kuda penyelamat yang mereka percayai selama bertahun-tahun. Tanpa mereka sadari, beberapa pasukan suku Burma yang dipimpin oleh Chong Wei secara diam-diam mengikuti Zhang yang berusaha menemukan kuda Pegasus. Dan pada saat Zhentu dan Hongdu ingin mencari stok makanan dengan cara berburu, mereka pun mendapat masalah di mana Chong Wei mengetahui keberadaan mereka berdua.
Zentu berhasil menyelamatkan diri, namun tidak dengan Hongdu yang akhirnya tewas setelah melakukan pertempuran melawan pasukan Chongwei. Zentu kemudian kembali ke gua tempat mereka tinggal, dan dengan kabar bahwa Hongdu telah tewas, Dili pun sangat sedih atas kejadian yang menimpa seseorang yang selama ini ia cintai. Untuk menghindari hal tersebut terjadi kembali, Zhang pun melanjutkan perjalanan dengan upaya menghilangkan jejak dari semua musuh yang ingin mengejar mereka. Sampailah mereka di sebuah jembatan paling berbahaya yang pernah mereka temui, dan meskipun demikian, mereka dengan penuh keberanian akhirnya dapat melewati jembatan tersebut. Untuk menghindari pengejaran dari pasukan suku Burma, Erlang kemudian menghentakkan kakinya agar jembatan tersebut retak, dan ya, rencana itu pun berhasil membuat dua pasukan Chongwei tewas seketika. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah tepi kawah. Mereka melihat tulang belulang di tempat itu, dan mereka semua menganggap bahwa kuda Pegasus sebagai hewan penyelamat kini telah punah. Wajar saja Dili menangis melihatnya, karena jika kuda Pegasus yang ia percayai telah punah, maka desa tempat ia tinggal tidak akan mempunyai harapan untuk bertahan dari siapapun yang ingin menghancurkan desanya. Tak disangka, kawah tersebut mengeluarkan semburan hawa panas yang dapat membuat siapapun akan tewas jika terkena semburan tersebut. Mereka pun menyimpulkan bahwa punahnya kuda Pegasus disebabkan oleh kawah vulkanik panas yang berada di hadapan mereka. Dan meskipun demikian, Zhang masih berkeyakinan masih ada beberapa ekor Pegasus yang mungkin berada di seberang kawah berbahaya itu, dan ia pun bertekad untuk menyeberangi kawah tersebut meski nyawa adalah taruhannya. Dengan perhitungan bahwa kawah tersebut mengeluarkan hawa panas selama 30 menit sekali, mereka pun bergegas untuk menyeberangi kawah itu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka pun berhasil melakukannya dengan selamat. Di sisi berbeda, Chongwei dan ketiga pasukannya yang tersisa juga berinisiatif untuk menyeberangi kawah itu. Tetapi hanya Chongwei lah yang berhasil selamat dari adegan berbahaya tersebut. Kembali kepada Zhang, mereka pun memasuki sebuah tempat dan di sanalah mereka menemukan sepasang kuda Pegasus yang masih tersisa. Dili sangat bahagia melihat kuda itu karena bagaimanapun keberadaan kuda Pegasus dipercaya sebagai makhluk yang dapat menyelamatkan desa dan juga rakyatnya. Di saat itu pula, Chongwei berhasil menemukan keberadaan Zhang dan mengancam akan membunuh kuda Pegasus. Dan ketika ia melancarkan anak panah yang diarahkan kepada kuda tersebut, Dili dengan sangat berani mengorbankan nyawanya untuk melindungi Pegasus. Zentu merespon serangan tersebut dengan melemparkan sebuah pisau kepada Chongwei. Alhasil, Chongwei pun tewas seketika. Begitu pula dengan Dili. Setelah ia melihat semua apa yang ia yakini, ia pun meninggal dengan penuh kebahagiaan. Singkat cerita, Zhang dan yang lainnya tiba di desa Pegasus, dan pada saat itu upacara pemakaman Dili dan Hongdu sedang dilaksanakan. Atas jasa mereka berdua, Dili dan Hongdu dianggap sebagai pahlawan sekaligus penyelamat desa Pegasus. Zhang kemudian memberikan sebuah peta kepada Tuan Pang, dan peta tersebut menunjukkan jalan di mana kuda Pegasus berada.
Kuda Pegasus yang selama ini mereka anggap telah punah, ternyata hewan yang mereka yakini sebagai penyelamat masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu, Zhang pun berpamitan kepada mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan misi ke barat. Tuan Pang kemudian berterima kasih kepada Zhang, dan jika bukan karenanya, mungkin rakyat desa Pegasus kini telah kehilangan keyakinan mereka. Zhang dan yang lainnya pun kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan ke barat, dan pada detik ini juga film pun berakhir. Oke, semua film The Pioneer episode kedua telah kita bahas, dan untuk episode ketiga akan kami tayangkan dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.